ini aku lagi pakai cushion. Oh, cushion. Emang cushion apa sih? Ini cushion itu sebenarnya base makeup untuk menyamarkan noda-noda di wajah kita sih. Buat riasan makeup sih sebenarnya beda ya sama skincare. Jadi dia lebih ke makeup gitu ya Mbak? Iya, lebih ke makeup gitu. Kamu punya nggak? Aku nggak punya lagi Mbak, aku cuma punya bedak doang. Bedak doang. Kenapa tuh kenapa kamu punya bedak doang? Karena menurut aku kayak lebih ringan bedak nggak sih Mbak? Atau cushion nih? Sebenarnya sih dua-duanya ringan ya, tapi memang cushion itu pasti emang lebih berat karena dia kan base-nya kan foundation, jadi pasti lebih berat dibandingkan bedak. Cuma cushion itu juga sebenarnya ringan tahu. Oh. Terus kalau cushion itu biasanya manfaatnya buat apa sih Mbak selain kayak sama kayak foundation itu tadi? Oke, kalau pengalamanku sendiri dan juga mungkin banyak banget teman-teman gaya yang ngalamin ya, cushion itu sebenarnya itu untuk menyamarkan noda-noda di kulit kita, mulai dari kayak noda hitam, noda merah, terus juga mungkin kayak ada jerawat-jerawat yang masih ada di wajah, itu bisa banget ditutupin sama cushion. Misalkan kalau misalkan foundation itu bagi teman gaya tuh terlalu berat gitu. Berarti dia kalau sama foundation beda ya Mbak? Nggak sama nih berarti? Menurutku ya, karena aku baca di medcom.id, jadi menurut medcom.id itu cushion itu beda sama foundation, karena foundation itu lebih berat kesannya, walaupun emang formulasinya 11-12 sama cushion, tapi memang ketika kita aplikasikan di wajah pasti memang lebih berat dibandingkan cushion. Nah, cushion itu lebih ringan dibandingkan foundation, walaupun memang formulasinya mirip-mirip foundation gitu. Dan juga hebatnya cushion itu adalah compact banget, kamu bisa bawa kemana-mana. Iya sih benar, kalau foundation kan harus pakai ini lagi nih, puffnya lagi gitu kan Mbak. Berarti kalau cushion itu udah ada sekaligus puffnya dong Mbak? Udah ada dong, nih aku tunjukin ya, ini adalah cushion yang punya aku. Nih aku tunjukin, aku buka dulu. Ini karena sudah mulai habis ya. Jadi ini teman gaya, ini cushion yang aku punya kebetulan jenisnya itu adalah padat. Nah ini ada kacanya, ini compact banget buat bawa kemana-mana yang aku bilang tadi. Terus juga ada isinya, terus juga ada puffnya. Nih puffnya tuh biasanya di bawahnya, jadi gak bakal kecampur sama isinya, gak bakal kecampur sama sekali. Jadi gak perlu khawatir, gak perlu kayak misahin puff sama isinya. Jadi kamu kayak ya udah compact banget. Terus juga ada kaca, jadi kamu gak perlu bawa kaca lagi gitu loh. Terus kalau keunggulan cushion nih dibandingkan foundation tuh apa sih biasanya? Keunggulannya, kalau cushion itu lebih ringan, tentunya ringan, dan juga sama sebenarnya untuk menutupi wajah, cuma memang nggak seberat foundation ya. Nah kita lihat tuh, temen gaya ada yang nanya nih, nggak ngerti sumpah. Cowok cuci muka pakai sabun sulfur aja udah ngerasa ganteng banget. Iya sih benar. Tapi jangan lupa ya teman-teman gaya yang cowok, jangan lupa pakai skincare. Iya, skincare penting banget. Sebenarnya ada kok cowok yang pakai bedak, ada yang pakai cushion, ada banget, karena apa ya, untuk acara-acara penting biasanya tuh kan muka cowok mungkin ada bekas-bekas jerawatnya, ada apa ya kayak noda-nodanya, itu juga perlu ditutupin. Cuma biasanya itu kalau cowok lebih pengennya tuh di acara-acara penting aja kayak pernikahan, tunangan gitu. Memang biasanya cowok tuh paling nggak mau ya kalau makeup ya, tapi skincare nggak boleh lupa ya. Pokoknya nggak boleh di skip. Kita ada lagi nggak Mbak yang mana Mbak? Aduh, temen gaya nggak ada lagi nih yang nanya. Udah, kita lanjut deh. Kalau jenis-jenis cushion tuh biasanya ada apa aja sih Mbak? Oke, kalau cushion itu yang aku tahu nih, itu tuh ada cair sama ada yang padat. Kalau aku punya yang padat, tapi ada juga kok yang cair. Nah kalau yang cair itu biasanya emang lebih banyak ya di pasaran dibandingkan yang padat.
Iya, dan benar-benar. harganya itu juga beragam dan nggak selalu mahal, sebenarnya nggak selalu mahal kok. Iya. Gitu sih. Kalau kamu lebih suka yang mana tuh? Kalau Kalau cushion nih, iya, kamu pernah coba cushion nggak di toko-toko gitu? pernah sih waktu ke itu ya, ke mall gitu nyoba. Terus teksturnya tuh emang mirip foundation tapi emang beda kan. Benar kan, kayak apa namanya, lebih ringan lah dan lebih compact juga buat dibawa mana-mana. Bener banget. Biasanya kalau di toko-toko itu suka di display ya cushion-cushion dan kita bisa Swatch. ya namanya nge-swatch di ini kita, di Tangan. kita. Iya bener banget, di tangan kita, liatin warnanya cocok banget, cocok apa kita apa enggak gitu. Terus Ada nggak nih temen gaya yang ini lagi? mau nanya lagi nih teman-teman, boleh nih tanya di kolom komentar nih, nanti kita jawab. Nanti kita jawab kok. Terus apa lagi nih kira-kira yang mau kamu tanya? Mungkin kan karena kamu kan nggak pernah pakai cushion Iya. nih. Tapi kamu berminat gak sih pakai cushion? Berminat banget sih mbak, soalnya kayak selain karena lebih ringan juga kan, tapi dia juga lebih bisa menyatu sama kulit kan, beda sama bedak kan. Kalau bedak kan lebih ketaburan gitu. Nah Betul. kalau ini kan lebih teksturnya kering gitu kan Iya mbak. bener banget, bener banget. Apalagi nih? Di sini aku bawa bedak juga sih teman-teman. Nih boleh ini gak sih mbak kalau Apa? bedak tuh Bedanya ya? bedanya sama Oke. tadi cushion tadi itu. Oke. Aku juga punya bedak loh, tapi ini bedaknya bedak padat. Kamu bedak apa? Bedak tabur aku bawa tabur aja. Nah sebenarnya kalau bedak padat nih, kalau bedak tabur tuh kayak gini guys. Nih bedak tabur tuh biasanya gini nih, Ada taburannya di bawah ya. bedak, pokoknya dia kayak powder gitulah bentuknya. Nih teman-teman. Nah, iya kalau aku baunya kebetulan bedak padat kayak gini guys. Dia lebih nih ya, lebih padat lah istilahnya ya, nggak kemana-mana butirannya. Dan kamu ada puffnya nggak? Aku ada nih puffnya. Aku juga ada kebetulan puffnya dan juga gratisan nih teman-teman dari si bedaknya ini ya. nah ini aku juga ada kaca, cuma kalau bedak tabur nggak Nggak ada. ada. Mungkin itu ya yang ngebedain. Kalau misalkan bedak padat biasanya sih ya, biasanya itu ada kacanya. Kayak tadi cushion aku juga ada kacanya, terus juga ada puffnya, dan itu tuh sangat compact banget ya, mempermudah banget untuk kita bawa. Iya, sebenarnya bedak tuh 11-12 sih, nggak yang harus kayak harus bedak padat, harus bedak tabur. Itu tuh nggak perlu sebenarnya, nggak perlu kayak dipusingin gitu, sesuai kebutuhan kamu aja kayak gimana. So juga bedak tuh sebenarnya punya manfaatnya loh, kamu tau nggak? Manfaatnya apa sih mbak? Biasanya kalau bedak tuh selain buat kita melapisi foundation tadi kan, itu biasanya bedak buat apa manfaatnya? Sebenarnya bedak kita kan pasti kan lebih ringan ya teman-teman gaya. Nah kalau misalkan lebih ringan, tentunya aktivitasnya juga menyesuaikan ya. Kalau misalkan mau pakai bedak, coba kalau misalkan kamu merasa udah punya wajah yang mulus dan kayak nggak perlu cushion atau foundation, kamu bisa banget pakai bedak. Apapun bedaknya, kayak bedak tabur atau bedak bedak padat, itu dikondisikan aja sama kulit wajahmu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu aktivitas ringan, cuma keluar sebentar, pakai bedak pun juga nggak masalah. Yang penting adalah manfaatnya untuk menyamarkan noda hitam gitu. Ngomong-ngomong, kangen gak sih sama Mporo Gaye? Iya, Mporo Gaye kemana sih tuh dia? Iya, aduh kemana ya si Mporo Biasanya itu? dia nimbrung. Iya, biasanya tuh dia nimbrung, terus suka banget tuh kayak nolak-nolakin omongan kita tuh. Padahal ya ini penting banget loh, apalagi buat cewek-cewek yang baru belajar makeup, itu tuh penting banget. Pilih cushion apa foundation atau bedaknya kayak gimana tuh penting banget ya. Iya nih, sepi nih, nggak ada Mporo Gaye. Iya, sepi banget gak sih? Biasanya kan kita kan kayak aduh heboh banget ya. Ada Mporo Gaye. Iya. Dia nanya-nanya terus kan, karena ya namanya ibu-ibu kan. Orang pengalamannya nih daripada kita nih Yang anak muda nih. Mporo Gaye sih denger kayaknya lagi itu tuh di sawah, nggak tahu tuh ngapain, kayaknya lagi ngituin padi dah. Oh, dia lagi Apa sih sebutannya nggak tahu dah. Kakak nih ada temen gaya nih yang nanya,
Biar dibuka awet mending pakai bedak tabur apa bedak padat sih kak. Oke. Sebenarnya dua-duanya sih sama-sama apa ya, untuk memadatkan hasil dari base makeup itu sih, entah cushion, entah foundation itu tuh sama-sama. Cuma sebenarnya tuh bedak itu tergantung kulit wajah kita kayak gimana. Betul teman-teman tuh diperhatikan lagi ya di kulitnya tipenya apa. Kalian kalau misalkan tipe kulitnya kayak kulit berminyak atau banyak di T-zone, itu sebenarnya rekomendasinya tuh lebih ke bedak tabur. Cuma nggak selalu matok ya, kalau itu sesuai kenyamanan kalian aja. Cuma emang direkomendasikannya bedak tabur. Nah kalau misalkan kayak kering atau kulit normal itu biasanya bedak padat. Kenapa? Karena dia memang lebih untuk matte ya, lebih untuk matte dibandingkan bedak tabur. Kalau bedak tabur ini dia lebih nyerap keringat sih, lebih nyerap keringat, jadi nggak berminyak tuh mukanya kan. Biasanya kalau misalkan lihat muka berminyak kan kayak sumuk banget ya. Apalagi kalau udah keringetan teman-teman. Ketika di outdoor kan biasanya gampang keringetan tuh, gampang berminyak juga kan muka kita. Benar, makanya ini juga salah satu kenapa cushion itu biasanya untuk lebih sempurna itu tambahin bedak. Jadi pilih yang mana sih, cushion atau bedak? Ya dulunya bisa banget. Itu tergantung dari kalian, kebutuhannya. Bener, kebutuhannya kalian tuh apa. Terus juga apa ya, durasi aktivitas kalian tuh berapa lama gitu. Kalau misalkan bentar cuma keluar doang ya bedak aja. Kalau misalkan kalian gak nyaman, kayak pengen banget nutupin noda-noda hitam apapun yang ada di muka yang bikin gak nyaman, ya pakai cushion aja gitu. Dua-duanya bisa compact untuk dibawa kemana-mana. Kalau misalkan untuk urusan bedak sih ya aku lebih baik bedak padat, karena dia bedak tabur tuh susah sih dibawa kemana, apalagi juga harus punya kaca. Bener, karena nggak semua bedak tabur tuh ternyata disediain kaca ya. Cuma memang sih kalau bedak tabur ada kacanya. Bener banget. Biasanya sih kalau bedak tabur tuh memang lebih murah sih. Iya sih, benar. Lebih murah, makanya dia nggak nyediain banyak, nggak nyediain kaca, atau bahkan ada bedak tabur yang nggak nyediain popnya. Cuma kalau misalkan bedak padat biasanya mereka nyediain semuanya. Minimal puffnya. Kalau keunggulan bedak tuh biasanya apa sih mbak? Keunggulan bedak nih boleh bandingkan foundation atau cushion gitu. Kalau bedak itu sebenarnya sih lebih ringan aja sih. Jadi kalau misalkan kamu pengen tampil halus tapi nggak mau berat-berat, itu tuh pakai bedak aja gitu. Kalau misalkan kamu mau pakai yang lebih halus juga tapi aktivitasnya lama, itu pakai cushion itu bisa banget. Berarti perlu banget nih pakai bedak setelah cushion? Nggak perlu banget sih sebenarnya. Sebenarnya sih nggak perlu banget sih, karena itu tergantung muka kalian, tergantung kenyamanan kalian juga. Karena kalau misalkan kalian nggak nyaman dari cushion sampai ke bedak itu, kalau misalkan nggak nyaman tuh juga kalian kan pasti berat ya mukanya ya. Nah kalau misalkan mukanya berat, rasanya juga apa ya, nggak nyaman, pasti sibuk gitu. Iya, jadi pengen ngapus aja gitu bawaannya, padahal udah capek dari rumah, pas lagi di jalan kok ngerasa kayak berat banget gitu. Itu kalau masalah banget kalian bisa pakai tanpa bedak atau pakai bedak gitu. Tergantung sih. Kalau kamu kira-kira bakal kombinasi dua-duanya atau gimana? Aku biasanya pakai cushion sama bedak tabur teman-teman, soalnya aku memfungsikan bedak tabur ini buat ngeset tadi cushion tadi itu, jadi bakalan lebih tahan lama tuh makeupnya karena udah di set pakai bedak tabur ini gitu. Kalau aku sih ya tergantung aktivitasnya sebenarnya. Aku kadang tuh cushion doang, karena kan aku punya cushion padat. Jadi udah two-in-one nih. Iya benar banget. Kadang aku juga kalau acaranya penting banget, itu tuh aku pakai kombinasi sama bedak gitu.
Tapi aku nggak berani sih pakai cushion cair kecuali aku langsung foundation. Kenapa? Karena kulitku tuh cenderung kering. Kamu apa? Aku cenderung berminyak sih, makanya aku setting lagi kan pakai bedak tabur tadi biar lebih inilah biar resep gitu. Bener, kalau misalkan kamu punya kulit berminyak atau kombinasi sebenarnya disarankan sih diaplikasikan sama bedak. Oke teman-teman. Ya temen gaya kalau misalkan ada yang mau nanya atau tipsnya kayak gimana antara boleh bedak di atau komen aja nih. Tanya di komen Komen-komen aja aja nih, ya. komen. Sebenarnya sih ada nih cushion itu kan sebenarnya belakangan ini lagi ramai banget, hype banget berbagai produk. Iya, apalagi merek produk gitu ya, kan. berbagai produk. Ngeluarin nih banyak. Ngeluarin cushion. Ada kandungan skincare-nya. Ada ya. Ada. Menurut kamu nih ya. Kira-kira perlu pakai skincare apa enggak? Perlu banget sih skincare teman gaya, karena kalau kita nggak pakai skincare, aduh kulit kita pasti gampang kering, terus juga muncul-muncul jerawat gitu kan mbak. Jadi kayak lebih penting sih sebenarnya pakai skincare ya teman-teman. Kita buat kebutuhan kulit kita sendiri juga. Iya benar banget. Sebenarnya tuh yang misleading dari produk-produk yang mengandung skincare sebenarnya tuh adalah kita nggak perlu pakai skincare lagi, padahal tuh salah banget loh, salah banget. Ternyata sebenarnya skincare itu penting banget, walaupun makeupnya itu mengandung skincare, itu tetap perlu banget untuk pakai skincare basic aja, yang basic aja, karena muka kita kan sebelum pakai skincare itu mungkin kayak kurang halus ya, badakan, kering, apalagi permasalahan iya kulit tuh. permasalahan kulit kayak kering atau terlalu berminyak. Nah kita kan pakai skincare tuh biar apa ya, menstabilkan pH dari kulit kita biar nggak terlalu kering atau nggak terlalu berminyak gitu. Jadi skincare penting banget. Jadi jangan sampai skip, walaupun misalkan kayak bedak kalian punya kandungan skincare atau itu kalian cushion kalian punya kandungan skincare, tetap harus pakai skincare. Iya benar-benar harus banget sih pakai juga ya. Skincare tuh emang penting banget teman-teman, walaupun udah ada kandungan skincare nih dalam cushion, tapi kita tetap harus pakai skincare. Benar, karena cushion itu cushion ataupun bedak yang punya skincare itu tuh nggak sebanding sama skincare yang kalian punya guys. Iya benar sih, pasti lebih di apa sih namanya, sesuaikan dengan makeupnya itu kan. Betul. Jadi kayak nggak maksimal nih kandungannya di dalam makeup kita tuh. Bener, nggak maksimal banget, nggak maksimal melindunginya. Jadi kalian harus tetap pakai skincare walaupun skincare tuh udah ada di produk bedak kalian, makeup kalian. Bener-bener teman-teman kayak. Nih kemarin kan kita udah sempet ngebahas sunscreen ya mbak. Kalau kita pakai sunscreen sebelum apa, perlu nih sih kalau kita pakai sunscreen sebelum kita pakai cushion atau bedak itu, perlu atau enggak? Perlu dong. Perlu juga ya berarti ya. Jadi cushion itu lagi ramai banget kayak mengandung kandungan sunscreen gitu. SPF ya? SPF itu juga. Sebenarnya tuh harus tetap pakai sunscreen teman-teman, karena sunscreen itu kan bagian dari basic skincare. Apalagi kita hidupnya di negara tropis ya, yang panas banget. Apalagi Jakarta nih mbak. Iya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Jadi sebenarnya penting banget harus pakai sunscreen dulu, baru kita aplikasikan base makeup kita. Walaupun ada SPF 30, SPF berapa, kalian harus tetap pakai sunscreen dulu nih sebelumnya berarti. Ya dong, sunscreen dulu. Jadi harus sunscreen dulu. Terus kalau misalkan kalian udah pakai cushion terus lupa pakai sunscreen, ya kalian bisa ini sih, mungkin bisa dihapus dulu. Ada yang dihapus dulu, ada yang langsung pakai sunscreen yang jadi semprot mungkin. Yang kemarin kemarin kita bahas spray itu. Iya, yang kemarin kita bahas itu sebenarnya nggak apa-apa sih, itu tergantung kesepakatan orang-orangnya aja, pengennya yang kayak gimana. Kalau aku sebenarnya lebih baik untuk hapus dulu, karena aku sebenarnya lebih nyaman untuk pakai sunscreen yang tipe oles kan. Yang krim gitu ya, atau gel gitu kan. Iya benar. Kalau kamu gimana tuh? Aku juga biasanya aku pakaiin dulu nih sunscreen krim kan, biar dia lebih itu daripada sunscreen spray. Itu kadang kayak produknya kebanyakan yang keluar gitu kan.
menurutku ya. Benar masih ada juga yang memandang kayak gitu sih. Benar banget. Jadi kita nih tadi udah pakai sunscreen sebelum cushion atau bedak. Terus kalau kita mau touch up bedak atau sunscreen itu berapa jam sekali atau berapa menit sekali gitu, ada aturannya nggak sih Mbak? Oke, kalau yang aku baca dari medcom.id sebenarnya ya nggak ada aturan yang mematok harus berapa jam sebelum berapa jam setelah kita pakai sebenarnya sih. Jadi tergantung kalian aja guys, tergantung teman-teman gaya. Kalau misalkan teman-teman gaya lebih lebih nyaman untuk touch up setelah 6 jam atau kayak kelihatan luntur atau kayak kelihatan bagaimanapun, itu terserah teman gaya. Bahkan ada cushion yang emang menjamin seharian untuk seharian tanpa touch up. Jadi tergantung kebutuhan kita nih buat touch up-nya. Iya benar banget, tergantung kebutuhan kita sih. Terus jenis apa sih yang paling baik nih Mbak dari cushion sama bedak tadi tuh, yang paling baik lah, yang paling praktis, paling bagus gitu? Sebenarnya sih nggak ada yang lebih baik yang gimana, tergantung dari kebutuhan kamu. Seperti yang tadi aku sharing ke kamu juga sama ke teman-teman gaya. Ini bedak kabut ini biasanya emang cocok untuk kulit berminyak ataupun kombinasi gitu. Kalau misalkan bedak padat ini dia lebih cocok untuk kulit kering dan juga kulit normal gitu. Ya, dan nanya lagi nih teman gaya, reapply siang hari enaknya cushion atau bedak aja? Nah, jawabannya adalah tergantung keinginan kalian. Iya, benar. Kalau yang mau satset nih, pakai bedak. bedak. Kalau misalkan kalian merasa mau reapply karena wajah kalian kayak cushionnya udah hilang banget, pakai cushion guys. Pakai cushion baru dipadetin lagi pakai bedak. Karena emang paduan cushion dan bedak ini memang lebih kuat sih, lebih kalau dipakai bersamaan gitu ya, lebih ngunci daripada pakai cushion sendiri atau bedak sendiri. Jadi memang tergantung kondisi muka kalian butuh yang sangat-sangat reapply banget, yang harus reapply dua-duanya atau cuma salah satu. Terus kalau misalkan reapply cushion doang bisa banget. Jadi nggak selalu harus bedak, nggak harus selalu dua-duanya gitu. Kalau misalkan kalian cuma mau cushion doang ya nggak masalah. Tergantung keinginan sama kebutuhan kita nih, apa kondisi kulit kita nih udah butuh reapply nggak sih gitu kan. Berarti kita harus lihat-lihat lagi nih kan. Benar. Muka kita udah seperti apa gitu. Betul banget. Terus kalau misalkan teman-teman gaya usianya belum menginjak remaja, sebenarnya sebaiknya untuk nggak pakai makeup dulu. Iya, jangan ya teman-teman, takutnya nggak cocok gitu kan. Takutnya nggak cocok karena kulit anak kecil tuh lebih sensitif dibandingkan dengan kulit anak remaja dan dewasa gitu sih. Kalau misalkan kulit anak kecil sebenarnya harus lebih teliti aja sih untuk pakai kandungan juga lebih diperhatikan lagi nggak sih Mbak? Karena ini beda ya, makeup sama skincare tuh beda. Walaupun cushion itu misalkan ada kandungan skincare-nya, itu tetap beda guys, tetap beda. Jadi sebaiknya nggak dipakai untuk anak-anak ya. Jadi hanya untuk mulai dari remaja. Terus cowok boleh sih pakai? Boleh. Kalau kamu mau pakai, nggak usah malu. Nggak usah dengerin kata orang. Kita tahu kulit kita kan kita sendiri ya teman-teman. Kamu kalau misalkan cowok pengen kulitnya halus, pakai. Tapi kalau misalkan kamu malu ya udah gak apa-apa. Tapi skincare aja jangan di skip. Iya, skincare tuh wajib, kudu. Kalau misalkan cowok mau pakai cushion apa bedak, dua-duanya boleh. Tergantung kenyamanan kamu, aktivitas kamu, pokoknya kebutuhan kamu. Boleh, cowok tuh boleh. Jadi nggak ada tuh yang mematok-matokkan makeup tuh untuk cewek gitu. Sebenarnya memang dominannya karena banyaknya yang dipakai untuk cewek ya. Tapi sebenarnya cowok tuh juga boleh kok pakai. Boleh. Iya, kalau misalkan mau dicoba ke pacar kalian, adik kalian, atau ke bapak kalian juga nggak apa.
poro gaya Iya. seru pakai beginian. Iya, ntar nih kita rekomendasiin biar dia lebih cantik kan Iya, teman-teman. lebih cantik pasti dia tuh kalau Iya. pakai ginian. Tapi kayaknya tuh kalau seumuran poro gaya tuh kayaknya ini ya, taunya berkatnya cuma bedak-bedak tabur ya. Bedak tabur. Adanya bedak tabur doang kan. Baru-baru ini banyak jenis-jenis. Iya, kayaknya baru akhir-akhir ini ya, sebenarnya nggak akhir-akhir ini banget, cuma di zaman kita Iya, kan di ya, zaman di kita zaman nih. kita beda sama zaman yang poro gaya nih. Jadi kita nih milenial atau Gen Z nih udah lumayan iya, marak nih. udah mulai marak dan wah, produk-produk dari Indonesia juga Bagus-bagus. Jadi kalian kalau misalkan nyari produk Indonesia tuh udah banyak banget yang nyediain cushion, bedak, apapun jenisnya, bedak tabur kayak bedak apa kayak bedak tabur itu pasti ada dari produk Indonesia dan harganya juga tergantung sih. Kadang ada yang murah, ada yang sedang, tapi pasti ada yang murah. Jadi kalau misalkan kalian bingung mau nutup muka pakai apa ya, pakai bedak aja atau pakai cushion aja, karena pasti harganya banyak banget yang udah murah, yang udah cocok di kantong, apalagi pelajar-pelajar mahasiswa nih apalagi nih juga. kan biasanya kalau pelajar-pelajar tuh kayak mulai kepo make up Iya, ya. Nah, mulai cushion kepo, itu iya. bisa jadi salah satu belajarnya kalian guys, teman-teman gaya yang masih pada pelajar. Tapi pelajar bukan SD ya. Ya, jangan ya kalau SD. Iya, minimal SMP lah ya. Itu juga SMP yang ringan-ringan aja, bedak dulu. Karena kan Jangan langsung pakai foundation kan. bisa belajar makeup dulu. Kalau misalkan belajar makeupnya bisa pakai cushion dulu sebelum foundation, karena foundation kan berat banget rasanya, dan foundation itu biasanya emang lebih lama nih memang. Tapi untuk orang-orang yang baru belajar makeup emang lebih baik cushion dulu sebelum ke foundation gitu. Sebelum yang lebih berat lagi. Betul. Pelajar tuh biasanya suka banget tuh belajar makeup. Benar-benar apalagi kayak anak sekolah kan pengen cakep juga kan. Iya, walaupun memang ini sih Belum butuh banget kucing-kucingan ya sama ini ya, sama gurunya. guru BK atau kesiswaan gitu kan. Iya bener, tapi mungkin kayak di luar jam pelajaran pengen belajar makeup bisa banget pakai cushion. Iya. Emang harus diperhatiin, emang harus buat remaja, bukan buat anak-anak. Oke, betul gitu sih. Jadi teman-teman gaya ada yang mau nanya lagi nggak nih? Iya nih, boleh nih di komen nih kita nih. Kirim aja langsung ya komennya teman-teman Teman-teman gaya. Apalagi nih kira-kira yang mau kamu tanyain sebelum kita ngintipin poro gaya di sawah? Apa ya? Aku pengen jadi nih aku lebih direkomendasiin pakai apa nih kalau menurut Mbak? Oke, kamu punya kulit yang kayak gimana? Nih aku kulitnya tuh berminyak tuh, kadang-kadang kalau udah siang-siang tuh waduh hilang minyak nih di muka, udah langsung ada nih. Iya sih, itu sering banget tuh. Apalagi bawa-bawa kertas minyak gitu ya. Iya itu. Iya zaman-zaman SMA tuh kayak gitu nggak sih? Iya aku juga zaman-zaman SMA juga gitu. Ini teman, sebelum aku jawab pertanyaan kamu, ada temen gaya nih yang nanya nih. Cushion lokal atau luar bagus mana? Dua-duanya sebenarnya bagus. Cuma karena kita harus mencintai produk Indonesia ya teman-teman gaya. Jadi harus dukung produk lokal. Karena produk lokal udah bagus banget, harganya juga sangat bersaing banget. Kayak kamu tuh jajan seminggu aja tuh udah bisa. Dan kamu tau gak sih cushion ini? Ini aku cushion padat sih. Cushion padat ini aku beli udah lama banget dan itu masih awet gitu. Udah 6 bulanan itu masih awet banget. Nah kalau misalkan cushion yang cair itu minimal banget kamu bakal habis di 2 bulan 3 bulan. Jadi kan sangat-sangat hemat gitu. Banget tuh teman-teman. Jadi nggak perlu buang-buang duit gitu kan. Iya benar. Jadi bisa lebih hemat karena awet kan. Gitu. Karena kan juga harus di apa ya, disesuaikan dengan aktivitas kamu ya. Kalau misalkan berat mungkin emang lebih banyak, lebih boros, dan itu wajar. Jadi walaupun ada klaim ini cushionnya bisa awet sampai 3 bulan, tapi ternyata kamu cuma pakai sebulan atau 2 bulan. Kamu harus ngeliat aktivitasnya kamu. Iya, kamu pakai setiap hari atau gimana? Kamu pakainya setiap hari kah? Setiap
jam itu reapply kah atau bagaimana, harus melihat aktivitasnya dulu kayak gimana. Tapi rata-rata memang cushion itu bisa bertahan 2-3 bulan untuk yang cair, yang padat itu bisa 3-5-6 bulan lah. Karena aku sendiri pakai udah 3 bulan nih, udah lama banget ya, udah lama banget. Karena sebenarnya aku pakai cushion yang cair itu pertama 3 bulan dan itu awet banget, dan itu dari lokal guys. Iya, lokal juga bisa bersaing kok sama yang luar. Jadi kalau misalkan kamu cocok di lokal, ya harusnya nyobain yang lokal sih, karena merek lokal juga nggak kalah sama produk luar. Gitu. Jadi nih Mbak, pertanyaan aku belum dijawab nih. Iya, lupa. Oke, karena kamu punya kulit yang berminyak, jadi kamu sebenarnya aktivitas kamu tuh apa sih kesehariannya, kuliah? Aku sih biasanya liputan tuh yang di luar tuh kadang kan. Biasanya kan kebanyakan di outdoor ya. Iya, kalau di outdoor sebenarnya aku rekomendasiin kamu cushion sama bedak harus disatuin. Jadi dua-duanya nih aku dua-duanya. Iya, dua-duanya betul. Tapi kalau aku sendiri kan biasanya cuma di dalam, ya kan. Jadi aktivitas aku tuh sebenarnya juga pendek. Tinggal sepanjang itu. Aku bisa cuma pakai bedak doang atau cushion doang, tergantung aktivitas kayak gimana. Jadi kalau misalkan aku lagi panjang nih aktivitasnya berjam-jam, kayak minimal 6 jam, aku biasanya cushion padat karena aku punyanya cushion padat. Tapi kalau misalkan kayak cuma 3 jam, biasanya aku cuma pakai bedak karena lebih simpel lah, lebih simpel ya, dibandingkan aku harus pakai cushion yang cukup berat di muka aku. Jadi disesuaikan lagi ya sama kegiatan kita, kegiatan kita, Mbak. Benar-benar harus disesuaikan kegiatan kita, terus juga harus disesuaikan dengan kondisi muka kita kayak gimana. Gitu. Lagi berat banget kah atau kayak lagi gimana kah gitu sih. Dan memang yang penting itu jangan lupa pakai skincare sebelum pakai makeup. Skincare penting banget ya teman-teman. Karena ngaruh banget loh, aku nggak pakai skincare sama enggak tuh ngaruh banget, ngaruh banget, bener-bener. Sebelum pakai skincare aku tuh kayak mungkin kulitnya geradakan, kurang halus. Jadi pas lagi di makeup tuh ngaruh banget ya. Jadi nggak nempel, bener. Yang bedak atau foundationnya tuh kadang kurang nempel kalau kita nggak skincare dulu. Benar, karena kan skincare salah satunya kan untuk menetralkan suhu pH di kulit kita kan. Jadi lebih apa ya? Lebih tenang lah ya, lebih tenang, terus juga lebih halus, jadi lebih lembab juga, lembab. Jadinya di makeup kita tuh enggak apa ya, enggak bakal geradakan, enggak bakal hancur, enggak bakal longsor gitu. Sekarang bahasanya adalah longsor. Longsor bukan bicara doang guys, bukan kita juga longsor ini. Biasanya kayak gitu sih, anti luntur lah ya, anti luntur biasanya kayak gitu. Dan emang harus menyesuaikan cushion sama bedaknya sih, apa cocok apa enggak di muka kita, karena balik lagi kandungan cushion tuh beda-beda setiap merek guys. Iya benar. Harus cari yang benar, harus cari yang. Jadi kita harus baca ingredientsnya aja, benar. Ingredientsnya ini benar banget, karena ada cushion yang emang cuma cocok untuk kulit kering, ada yang cuma cocok untuk kulit berminyak, ada yang cuma cocok untuk kulit berjerawat. Nah, kalau yang kulit berjerawat itu emang lebih riskan ya, lebih harus lebih teliti. Iya, harus ini apa sih namanya? Hati-hati lah gitu kalau punya kulit yang betul. Karena memang kalau misalkan nggak sesuai sama kondisi kulit kita, nanti jatuhnya lebih breakout. Breakout. Nah, makanya emang harus penting banget nyari makeup yang sesuai dengan kulit kita, jangan cuma skincare. Walaupun emang orang fokusnya ke skincare, karena makeup tuh juga sangat-sangat penting benar ingredientsnya gitu. Oke. Jadi teman-teman masih mau nanya lagi nggak nih? Iya. Kalau nggak ada, kita pamit apa gimana nih Mbak? Kita pengen lihat Borobay. Iya, kita teman-teman Gaya, mohon maaf nih, kita kan pengen nyampe Borogaya nih di sawah. Katanya sih dia lagi ngituin pagi, nggak tahu tuh ngapain tuh. Pengen liatin Borogaya, pengen nyapa. Nah,
kalau Jadi- misalkan teman-teman gaya nggak ada yang nanya, kita mau cabut dulu Iya. nih, mau geser dulu nih. Kalau anak Gen Z anak geser geser dulu. geser nih. Kita mau geser dulu nih teman-teman gaya. Ini udah nggak ada ya. Ya udah nggak ada nih yang nanya nih, jadi kita Iya. berdua nih pamit Kita dulu nih. geser dulu ya, kita Ah. mau geser dulu teman-teman gaya, kita mau jemput poro gaya. Oke, kita tanya ya, nanti nyapa-nyapa teman gaya lagi ya. Iya. Oke. Ntar nyapa lagi nih teman Oke. gaya nih. Terima kasih teman gaya yang udah join, yang udah komen, yang udah nanya-nanya soal nanya-nanya. cushion bedak ya. Bye. Kita geser dulu.